Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membicarakan tentang struktur dasar ilmu pengetahuan dan juga asumsi dasar pengetahuan. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Yang pertama adalah struktur dasar ilmu pengetahuan dan asumsi dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dasar ilmu pengetahuan. Minimal ada 6 struktur dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah adanya masalah, yang kedua adalah ada sikap ilmiah, yang ketiga ada metode ilmiah, yang keempat ada aktivitas ilmiah, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam adalah adanya manfaat. Karena itulah wahai sahabatku, pertama kita akan mengulas dari masalah. Jadi pertama ada masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah adanya pertentangan antara idealitas dengan fakta. Masalah adalah adanya pertentangan antara fakta dengan konsep. Ketika misalnya idealitasnya begini kok yang terjadi pada kenyataannya kok begitu, itu namanya ada masalah. Dan yang kedua adalah adanya sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu ditandai dengan ada rasanya ingin tahu, ada rasa ingin tahu. Yang kedua adalah adanya sikap spekulatif yang menawarkan solusi, tapi solusi itu masih bersifat abstrak, namanya hipotesis atau argumen. Itu yang bersifat spekulatif dan menuntut untuk penelitian lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah ada sikap terbuka. Maksudnya adalah bahwa sikap ilmiah itu ditandai dengan keterbukaan kita menerima informasi, keterbukaan kita untuk menerima data-data yang hadir di hadapan kita. Walaupun data-data itu adalah data-data dari orang yang tidak kita ketahui sekalipun. Kemudian berikutnya adalah sikap ilmiah ditandai dengan kesementaraan. Kenapa kok harus sementara? Benar, karena ilmu pengetahuan itu jalan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisinya. Itulah yang disebut dengan sosiologi pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan bersifat sementara itu karena bahwa ilmu pengetahuan itu didasari apa yang dialami oleh manusia, situasi di mana ilmu pengetahuan itu ditelurkan, situasi sosial politik yang melingkupi, dan juga sejarahnya. Jadi ilmu pengetahuan itu bersifat sementara karena dia beriringan dengan subjektivitas manusia. Subjektivitas manusia itu yang dipengaruhi oleh sejarah, oleh lingkungan, kondisi sosial politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena itu, bahwa struktur dasar ilmu pengetahuan pertama adalah masalah, kedua adalah sikap ilmiah, dan di antara sikap ilmiah itu adalah kesementaraan. Karena itu bagi siapapun yang menganggap ilmu pengetahuan itu seolah-olah ada sesuatu yang sifatnya fix tidak berubah, itu berarti dia telah terdogmatisasi namanya. Dan ketika seseorang telah terdogmatisasi, maka seseorang itu biasanya bersifat tertutup dan dia biasanya menganggap dirinya yang paling benar. Kalau menganggap dirinya yang paling benar, itulah biasanya muncul namanya otoritarianisme. Dan ketika muncul otoritarianisme, biasanya akan menghadirkan konflik dan tidak ketenangan, tidak adanya ketenangan. Karena dia tidak memiliki sikap ilmiah. Kalau masing-masing kita memiliki sikap ilmiah, kita bersifat terbuka, kita pun menyadari bahwa apa yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh sesungguhnya adalah bersifat sementara. Baru struktur dasar ilmu pengetahuan berikutnya adalah adanya metode ilmiah, menggunakan metode. Ketika kita mengetahui ada masalah, lalu kita menguji masalah itu, ada unsur-unsur apa dalam masalah itu, benarkah dia sebenarnya mengandung masalah atau tidak. Setelah itu kita mengusulkan solusi, membuat namanya hipotesis. Ini kayaknya disebabkan oleh ini. Setelah itu baru kita melakukan kegiatan untuk meneliti, mencari data terhadap solusi yang kita tawarkan tadi itu. Kita mencari bukti dan kita ingin mencari data, menguji apakah solusi yang kita berikan itu tepat sasaran atau tidak, sesuai dengan masalah atau tidak. Dan baru setelah itu kita menawarkan solusi. Setelah misalnya ditemukan adanya jawaban, maka kita menyelesaikan masalah itu berdasarkan jawaban yang kita punya. Itu namanya metode. Karena itulah kita bisa mengenal ada namanya metode deduktif, ada namanya metode induktif. Metode deduktif itu adalah dari yang umum
menuju yang khusus, atau metode induktif itu adalah dari yang khusus menuju kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Nah, setelah ada metode ilmiah, kita memunculkan namanya ada aktivitas, namanya aktivitas research, penelitian tentang fakta di lapangan. Karena itu, wahai sahabatku, kalau misalnya kita membuat sebuah artikel research, maka pertama-tama dalam pendahuluan itu kita harus memunculkan ada fakta sosial. Fakta sosial itu adalah fakta-fakta yang bertentangan antara idealitas dengan fakta. Apa yang ada dalam konsep ternyata bertentangan dengan kenyataan. Itu namanya fakta sosial. Atau aspek-aspek yang memang membutuhkan penyelesaian. Aspek-aspek yang jarang terjadi sekarang muncul. Atau sesuatu yang memang membutuhkan solusi dengan cepat karena itu mengandung problem-problem sosial. Itu namanya masalah. Baru setelah itu ada namanya fakta literatur, berapa banyak orang yang telah menyelesaikan. Baru setelah itu kita mengusulkan namanya argumen atau hipotesis, dan setelah itu baru kita melakukan namanya metode riset. Metodenya apa, hasil risetnya apa, resultnya, kemudian diskusi dan menawarkan solusi. Ada aktivitas. Dan berikutnya adalah memunculkan kesimpulan, dan setelah memunculkan kesimpulan maka menghadirkan manfaat. Ada manfaatnya. Manfaatnya itu banyak, bahwa ilmu pengetahuan yang kita peroleh memunculkan kira-kira ada dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat yang bersifat praktis, namanya ilmu terapan, atau manfaat yang bersifat sosiologis atau untuk peradaban, untuk perkembangan masyarakat yang lebih baik. Manfaat ilmu terapan itu misalnya apa? Untuk pengobatan dalam ilmu kedokteran. Misalnya begitu. Jadi untuk teknik, untuk permesinan dan lain sebagainya. Bagaimana ya sawah ini bisa menghasilkan hasil panen yang banyak, cara mengelolanya apa, bagaimana supaya efektif dan efisien, apakah ada alat yang bisa digunakan untuk mengelola sawah, untuk panen dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu terapan. Atau juga untuk perkembangan ilmu sosial, untuk kemajuan masyarakat yang lebih bagus, untuk kajian-kajian politik, penerapan untuk yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Itulah yang dalam kajian filsafat disebut sebagai aksiologis. Jadi apa manfaatnya? Ilmu pengetahuan memberi kontribusi apa? Jadi struktur dasar ilmu pengetahuan minimal ada 6 tadi itu. Ada masalah, ada sikap ilmiah, ada metode ilmiah, kemudian ada aktivitas ilmiah, ada kesimpulan, dan juga ada manfaatnya. Wahai sahabatku, itulah struktur dasar ilmu pengetahuan. Jadi kemudian kita akan membicarakan tentang asumsi dasar. Asumsi dasar itu nanti dimunculkan dalam bentuk aliran-aliran. Kita akan menyebut 4 saja. Yang pertama adalah rasionalisme, yang kedua adalah empirisisme, kemudian yang ketiga adalah kritisisme, dan yang terakhir adalah intuisisme. Kita akan mengulas secara singkat satu persatu asumsi dasar ilmu pengetahuan ini. Yang pertama adalah rasionalisme. Tokoh-tokoh dari rasionalisme diantaranya adalah Descartes, Leibniz, Spinoza, Christian Wolff. Nah, kita akan mengulas apa yang disebut dengan rasionalisme. Rasionalisme menganggap bahwa pengetahuan itu berdasarkan kepada rasio. Jadi sumber pengetahuan didasarkan dari rasio. Misalnya Descartes mengatakan bahwa ada 3 hal yang bersifat innate ideas, ide bawaan yang itu adalah clear and distinct, adalah sesuatu yang jelas. Itu sesuatu yang jelas, yaitu yang pertama adalah tentang ide tentang pikiran, yang kedua ide tentang Tuhan, dan yang ketiga ide tentang ekstensi atau keluasan. Jadi tentang ide tadi tentang pemikiran, Tuhan, kemudian ekstensi tentang keluasan. Karena itulah maka apa yang ada di dalam pikiran itu adalah sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Kenapa demikian? Karena dia bersifat universal. Ketika melihat manusia misalnya, apakah manusia itu? Lalu jawab, manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi menggunakan genus and species. Jenisnya adalah hewan, kemudian spesies yang membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lain adalah pada berpikirnya, sehingga didefinisikan bahwa manusia adalah hayawanun natik, manusia yang berpikir. Jadi kebenaran yang bersifat rasio itu adalah kebenaran yang murni, kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran rasionalisme ini dia mengatakan bahwa
kebenaran indrawi itu berubah-ubah. Apa yang dilihat oleh indra itu selalu berubah-ubah. Karena dia berubah-ubah, maka kebenaran indrawi tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran yang hakikat adalah kebenaran yang dari rasional. Karena indera manusia itu terbatas. Ketika misalnya tongkat dimasukkan ke dalam air, lalu bayangan tongkatnya itu berubah menjadi bengkok. Kenapa demikian? Padahal apakah dia bengkok atau tidak? Tidak. Dia bengkok itu sebenarnya adalah karena mata kita yang melihatnya. Pesawat yang ada di udara itu kelihatannya kecil, tapi apakah dia benar kecil? Dia sebenarnya adalah tidak kecil. Dia sebenarnya adalah besar. Hanya mata kita saja yang kita salah dalam melihat pesawat itu. Itulah sebabnya kenapa rasionalisme tidak menganggap bahwa indera itu sebagai sumber pengetahuan yang benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah asumsi dasar pengetahuan yang kedua adalah empiricism, bahwa kebenaran ditentukan dari apa yang dilihat oleh indera, apa yang diindra berdasarkan pengalaman. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Nah, pikiran manusia ini itu terbatas, kata empiricism. Kenapa terbatas? Ketika seseorang, misalnya ada orang Sumatera itu menyebut istilah planto atau bladi. Planto itu adalah tempat cucian yang untuk mencuci piring, biasanya itu di dapur. Kemudian kalau bladi itu adalah ember. Sehingga ketika orang ditanya apakah kau pernah melihat planto, apakah kau paham dengan bladi, maka orang tidak akan paham sebelum orang itu melihat fakta di lapangan, sebelum dia mengalami, melihat langsung apa itu bladi dan apa itu planto. Itulah sebabnya kenapa empiricism tidak pernah mengandalkan pikiran, karena pikiran itu digantungkan kepada apa yang pernah dia alami. Ketika seseorang belum pernah melihat planto, ketika seseorang belum pernah melihat bladi, maka seseorang tidak bisa membayangkan apalagi memikirkan tentang apa itu bladi, apa itu planto. Itu artinya bahwa pikiran itu terbatas. Siapa tokoh-tokohnya? Thomas Hobbes, John Locke, James Berkeley, dan lain-lain. John Locke misalnya mengatakan bahwa manusia itu adalah as white paper, seperti kertas putih. Jadi yang membentuk pikiran itu, manusia yang membentuk manusia itu adalah pengalaman-pengalamannya as white paper. Jadi paper itu tergantung bagaimana pengalaman manusia dalam kehidupannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kritisisme. Kritisisme itu dimunculkan oleh Immanuel Kant misalnya. Immanuel Kant itu berusaha untuk menggabungkan antara rasionalisme dengan empirisisme. Rasionalisme dengan empirisisme berusaha untuk digabungkan oleh Immanuel Kant. Dia melihat dua-duanya memiliki kelemahan, tapi dua-duanya juga memiliki kelebihan, karena itu digabungkan. Karena itulah Immanuel Kant memiliki tiga hal yang disebut dengan critique of pure reason, critique of practical reason, dan yang terakhir adalah critique of judgment. Ada tiga aspek ini. Jadi Immanuel Kant mengkritik terhadap apa yang dipikirkan, sekaligus juga mengkritik terhadap apa yang dilihat, apa yang dialami. Jadi bersifat kritisisme. Karena itulah maka Immanuel Kant dalam kajian-kajiannya membahas tentang tiga hal yang disebut dengan critique of pure reason, critique of practical reason, and critique of judgment. Nah, intinya adalah bahwa Immanuel Kant berusaha kritis terhadap apa yang diterima oleh akal, kritis terhadap apa yang dilihat, apa yang dialami, serta kritis terhadap bagaimana penggabungan terhadap dua itu. Yang keempat adalah namanya asumsi dasar intuitionism, intuisi. Tokohnya misalnya Henry Bergson. Henry Bergson misalnya mengatakan bahwa pengetahuan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan about, knowledge about, and knowledge of. Knowledge about itu adalah tentang pengetahuan diskursif. Apa yang dilihat oleh mata itu terbatas, apa yang dilihat, apa yang dialami manusia itu terbatas, apa yang dipikirkan manusia terbatas, tapi ada pengetahuan lain, yaitu pengetahuan intuisi yang diberi oleh Tuhan, gitu. Wahai sahabatku, itulah berbagai asumsi dasar yang barangkali kita bisa kembangkan kepada pemikiran-pemikiran tokohnya. Lebih lanjut, kita membaca buku-buku yang berkenaan dengan 4 asumsi dasar itu. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk mendalami terhadap filsafat ilmu. Kita harus tahu bahwa ilmu itu terus berkembang. Apa yang dikatakan oleh Thomas Kuhn misalnya menjelaskan bahwa pengetahuan itu ketika dia sudah dikonstruksi, maka dia menjadi paradigma.
Ketika dia menjadi paradigma, maka dia menjadi normal science namanya, menjadi pengetahuan yang normal, menjadi pengetahuan pada umumnya. Tetapi pengetahuan paradigma yang telah menjadi normal science itu kita jadikan sebagai pedoman, tapi apa yang kita jadikan pedoman itu ketika ada masalah baru, lalu dia tidak bisa menjawab, muncul namanya anomali. Ketika apa yang kita pedomani itu tidak mampu menjawab terhadap persoalan-persoalan baru terus-menerus, lalu akan memunculkan anomali. Anomali yang terus-menerus itu menumpuk, maka akan memunculkan namanya krisis. Ketika muncul krisis, akan muncul namanya paradigma baru. Nah, itulah yang dikatakan oleh Thomas Kuhn. Jadi ada revolusi ilmu pengetahuan. Kenapa revolusi ilmu pengetahuan? Revolusi ilmu pengetahuan itu disebabkan karena ada anomali yang mengakibatkan kepada krisis. Krisis itu artinya bahwa pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang pernah kita produksi sehingga menjadi paradigma yang menjadi normal sciences itu tidak mampu menjawab, maka akan muncul namanya paradigma baru. Itulah proses berjalannya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu berubah sesuai dengan perubahan sosialnya, sesuai dengan kondisi situasinya. Karena itu jangan jadikan ilmu pengetahuan sebagai dogma, seolah-olah dia menjawab untuk semuanya, seolah-olah dia bisa menjawab untuk sepanjang masa. Kalau ilmu pengetahuan mampu menjawab sepanjang masa, itu berarti menafikan terhadap pola pikir manusia yang selalu bergerak, penyelesaian manusia yang selalu bertingkat, dan juga bahwa manusia itu sebenarnya dipengaruhi oleh situasi sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Wahai sahabatku, semoga ini bermanfaat. Yang terakhir, karena itu kita sering mengenal ada namanya tesis, antitesis, sintesis. Tesis, antitesis, sintesis. Nanti sintesis ini akan berubah menjadi tesis baru. Setelah tesis, muncul namanya antitesis, muncul sintesis baru lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.